Teman-teman, Kang Teteh. Hmm, Insya Allah Ibu. ini Eh, baru 29 ya. 2029 nggak apa-apa. Ini kan dia masuknya hanya tambahan saja ya sebetulnya ya. Karena kita sebetulnya sudah menyelesaikan 3 pertemuan. Jadi mungkin untuk ini dianggapnya sebagai tambahan saja mungkin ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi ya untuk membahas masih kasus yang kemarin, mungkin ya kasus COVID. Eh, untuk pertemuan hari ini, mungkin kita akan membahas hal-hal yang ada yang belum dipahami saja gitu ya, karena secara garis besar kemarin sudah dibahas semua untuk eh, apa kasusnya ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita akan membahas hal-hal yang sekiranya belum dipahami saja mungkin ya. Iya, Bu. Mangga mungkin ada teman-teman Akang Teteh yang mau mendiskusikan mana yang belum dipahami mungkin ya dari kasus ini, atau apa mungkin yang masih apa ya bertentangan mungkin ya dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, misalnya mengenai AGD misalnya gitu ya. Mungkin di rumah sakit Bapak Ibu itu berbeda gitu ya dengan yang sudah kita diskusikan kemarin, itu boleh mangga. Jadi kita berdiskusi bebas saja hari ini ya. Oh, Bu, boleh interupsi. Boleh mangga Kang Ilham. Gini, Bu, kalau seandainya sebenarnya kita awal ya, Bu ya, untuk ujian soka Hmm, sebenarnya kita tuh bingung menghadapi ujian sokanya itu gitu. hmm, Kalau seandainya dari awal kita bahas terkait kalau kata Ibu ini tuh gambaran nanti bahwa kita tuh mau ujian soka itu seperti ini gitu kan. Nah, untuk memahami kasus gitu yang dari yang kemarin kayak kemarin itu kan kita harus pahami dulu sebenarnya ini tuh kasusnya itu intinya kemana, misalnya kan kalau seandainya sekarang itu COVID pasca akut gitu ya. Nah terus untuk nanti soka kan otomatis bukan hanya COVID pasca akut yang ada gitu kan, mungkin ada jantung, AMI, atau misalnya kanker atau yang lainnya gitu Bu ya. Nah, yang harus kita pecahin dulu itu kisi-kisinya gitu Ibu ya. Eh bukan, maaf ada nyeleweng dengan kasus. Nah, kira-kira kita itu harus mecahin dulu kasus intinya dengan diagnosa utama, langsung kita nyebar ke yang lain kayak kemarin kasus COVID pasca akut. COVID pasca akut itu dia dengan dilihat dari riwayat pasiennya bahwa pasiennya merokok. Ya, dari perokok ini apa yang menyebabkan ke pasiennya itu jadi sesak. Nah, langsung kita urutkan. Dia ternyata ada masalah di alveolisnya. Terus udah gitu, nanti setelah itu obatnya apa aja. Nah, ini nyambung ke obatnya kemana-kemana. Nah, itu Bu, masalahnya satu penguji 3 orang. Nah, itu yang untuk kita menguatkan nanti pada soka itu nanti bakal maksud. Maaf Bu, terima kasih. Ini yang terakhir putus-putus Kang Ilham, tapi saya sudah menangkap pertanyaannya. Mungkin ini ya, kita persamaan persepsi dulu bahwa untuk Soka nanti itu kasusnya sama dengan ini ya. Jadi tidak ada kasus lain. Jadi nanti untuk Soka pun kita akan membahas kasus yang sama dengan ini. Kalau Soka mungkin kita di Gadar Kritis itu kita berbeda dengan sedikit berbeda ya dengan apa namanya Soka di KMB mungkin ya, atau di eh, apa mata kuliah lainnya. Jadi kalau di Gadar memang yang kita tekankan adalah pemahaman teman-teman mengenai fisiologi, patofisiologi gitu ya. Jadi nanti bukan kurang lebih memang kasusnya akan sama seperti ini, seperti ini. Nanti mungkin penguji akan menanyakan dari awal ya. Kan ini kasusnya dengan COVID pasca pasca akut gitu ya. Nanti pasti yang ditanyakan pertama kali apa yang dimaksud dengan COVID pasca akut gitu. Terus nanti nyambung ke pathway-nya, bagaimana pathway
COVID ini dari mulai masuk sampai dia menimbulkan gejala dan lain-lain seperti itu. Gitu Kang. Jadi jangan khawatir kasusnya akan berbeda gitu ya. Jangan khawatir bingung kasusnya ini sama persis dengan yang ini. Jadi teman-teman tinggal memahami aja apa yang sudah kita diskusikan gitu ya kemarin. Nanti kan pasti pertanyaannya akan ke sana gitu ya. Seperti misalnya bagian jelaskan pathway terjadinya COVID pasca akut dari mulai masuknya virus gitu ya sampai menimbulkan gejala seperti itu. Terus nanti pengaruh vaksin seperti apa gitu ya. Apa terus apa faktor resiko pada pasien ini apa seperti itu. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan. Itu mungkin ya Kang ya. Seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya nih nanti lagi kita akan membahas kasus lagi, eh, harus kayak gimana sih gitu ya untuk memahami keseluruhan. Nah, itu mungkin yang pertama kali eh, kita apa sih harus kita tentukan kuncinya dulu berarti ya. Kunci kasus ini kasusnya tentang apa? Itu pasti ada di diagnosis medis ya. Jadi kayak ini nih kasus yang kita bahas hari ini itu dia diagnosa medis yang pertama, yang awal itu adalah COVID pasca akut. Berarti inti dari kasus ini ada di situ, COVID pasca akut. Berarti kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan COVID pasca akut gitu ya. Terus apa bedanya COVID biasa dengan COVID pasca akut? Bagaimana COVID pasca akut ini bisa muncul pada pasien? Gitu kan berbeda ya. Kalau misalnya dia disebut COVID doang dengan COVID pasca akut itu pasti berbeda. Gitu. Seperti itu. Jadi intinya tangkep dulu nih. Ini kasusnya tentang apa gitu ya. Kalau misalnya di situnya pasien datang dengan gejala bla 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 gitu ya. Itu kan gejala, tapi nanti lihat diagnosis di bawahnya apa gitu ya. Diagnosis medis itu pasti dia intinya di situ. Jadi dia tentang kanker paru gitu ya. Berarti kita harus memahami tentang kanker paru gitu ya. Nah, nanti dari situ kita harus paham fisiologi dulu berarti ya fisiologi. Karena COVID ini dia berhubungan dengan sistem respirasi, berarti kita harus memahami sistem respirasi secara keseluruhan dari mulai ventilasi, perfusi, difusi, ventilasi, difusi, perfusi gitu ya, fisiologi bernafas, terus nanti sambungkan ke patofisiologi yang terjadi pada pasien COVID. Apanya yang terganggu dari ventilasi, difusi, perfusinya? Ini apa yang terganggu gitu ya? Kan kalau pada pasien COVID ini dia difusi yang terganggu ya difusi dan perfusi mungkin. Nah, bagaimana difusi dan perfusi bisa terganggu pada pasien COVID? Gitu. Apa yang menyebabkan terganggunya difusi dan perfusi pada pasien COVID? Seperti itu. Nah, nanti kita akan bisa menjelaskan bagaimana gejala-gejala tadi muncul, gitu ya. Bagaimana pasiennya bisa sesak, gitu, terus bisa takikardi, terus PCO2-nya naik, gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, jadi memang intinya tuh tangkep dulu diagnosis medisnya tuh tentang apa gitu ya. Dari situ kita akan memahami fisiologi dulu, baru ke patofis, nanti baru ke gejala-gejala. Seperti itu. Nanti kalau yang kayak pengobatan gitu-gitunya itu menyusul mungkin ya bisa kita ini ya. Yang penting kita paham dulu nih intinya ini kasusnya tentang apa gitu. Gitu mungkin ya Kang ya. Ya Bu, ya hatur nuhun. Iya sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau dibahas? Ada satu yang sepertinya belum terbahas kemarin ya. Ini kemarin itu pasiennya mengalami gagal nafas ya. Sebentar saya belum buka ininya, belum buka kasusnya. Kemarin itu pasiennya mengalami ARDS ya, Acute Respiratory Distress Syndrome. Kita sudah sama-sama berdiskusi kenapa bisa terjadi ARDS pada pasien ini. Mungkin yang belum kita diskusikan yang kemarin terlewat adalah berapa sih sebetulnya kebutuhan oksigen pada pasien ini? Kan kalau yang dinamakan dengan ARDS itu berarti dia ketidakmampuan tubuh dalam memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2 gitu ya. Pada intinya ARDS itu seperti itu. Nah, pada pasien ini itu hmm, kemarin kita sudah identifikasi ya kenapa bisa terjadi PO2 yang menurun, PCO2 yang meningkat lalu
menurun gitu ya. Terus pokoknya ketidakseimbangan tambasanya sudah kita bahas. Nah, sekarang yang belum kita bahas kemarin itu sebetulnya berapa sih kebutuhan oksigen pada pasien ini di awal ya, di awal perburukan nih, di hari kedua kalau tidak salah ya, hari kedua perburukan ya. Di hari kedua ini pasien mengalami perburukan. Hmm, Pasiennya dari awalnya memakai NRM lalu ke eh, apa KFNC ya, kemudian ke ventilator. Nah, sebetulnya supaya pasien tidak jatuh ke kondisi pemasangan ventilator gitu ya, berapa oksigen yang seharusnya kita berikan pada pasien ini supaya dapat mencukupi mungkin ya, mencukupi kebutuhan tubuh pasien nih biar tidak terjadi ARDS. Terbayang nggak pertanyaannya? Jadi gini mungkin ya, jadi tubuh kita itu kan memerlukan oksigen ya. Hmm, dan kebutuhan oksigen itu akan meningkat seiring dengan beberapa kondisi seperti peningkatan metabolisme, gitu ya. Terus pada kondisi sakit, gitu ya. Nah, pada pasien ini kan memang terjadi peningkatan metabolisme ya. Peningkatan metabolisme ini terjadi karena adanya proses infeksi, inflamasi. Hmm, Proses inflamasi ini menyebabkan peningkatan metabolisme sehingga kebutuhan oksigen pun akan meningkat. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak memenuhi oksigen sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. O2 yang masuk itu tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih seharusnya kita memberikan oksigen pada pasien ini, gitu ya, terlepas dari gangguannya di mana, gitu ya. Berapa oksigen yang harusnya kita berikan kepada pasien supaya memenuhi kebutuhan peningkatan metabolisme ini. Mangga mungkin ada akang teteh yang mau menjawab. Punten Bu, Ya, mangga. untuk kebutuhan, maksudnya kebutuhan yang saat di ventilatornya atau sebelum di ventilator Bu, Sebelum, sebelum mungkin ya. sebelum Atau itu kalau misalnya mau pakai ventilator juga boleh. Kan nanti kan kebutuhannya akan berbeda ya. oh iya ini Bu, tapi mungkin Bu, sebetulnya yang didapat dari settingan-settingan itu kan berarti kan dia mengarah kepada kenormalan Bu ya, meskipun kita di settingnya di ventilator, tapi itu mengacu pada kenormalannya. Eh, Ventilator itu disetting biasanya untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien itu berdasarkan unit volume yang disesuaikan dari beberapa referensi itu adalah 100 per kilogram berat badan. Maksudnya ketika berat badannya itu adalah 50 kilo berarti dikali 100 berarti jadi 5.000. Nah, berarti kebutuhan oksigennya itu adalah 5 liter per menit. Nah, paling itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, tadi Kang Ganjar sudah menjelaskan ya mengenai minute volume kebutuhan oksigen pada pasien. Tapi masalahnya ini kebutuhan oksigen pada pasien yang memang gejalanya tidak terlalu berat mungkin ya, kalau misalnya kita lihat nih pasien dengan peningkatan respirasi atau takipne. Nah, itu bisa menggunakan rumus minute volume. Tetapi pada pasien ini tadi kita sudah sama-sama bahas ya bahwa dia mengalami peningkatan metabolisme. Jadi ada kebutuhan oksigen yang tidak bisa kita lihat tapi harus dihitung gitu ya. Nah, itu dilihatnya dari mana mungkin ya? Ada yang pernah mendengar delivery oksigen?
Delivery oksigen, Bu. Hmm, Yang saya pernah ini mau untuk rumusnya sama dengan cardiac output dikali CaO2 dikali 10. delivery oksigen itu sendiri apa, Bu? Teh Delivery Medina. oksigen proses proses pengiriman oksigen ke tingkat sel di jaringan. Iya, Bu. Ya, jadi hmm, betul. Jadi memang delivery oksigen ini adalah perhitungan kebutuhan oksigen sampai ke tingkat sel. Ya, jadi ini yang kita butuhkan sebetulnya ya pada pasien-pasien seperti ini dengan perburukan kondisi yang cepat gitu ya. Pada pasien-pasien kritis kita membutuhkan perhitungan delivery oksigen. Kenapa? Karena memang pada pasien-pasien seperti ini terjadi peningkatan metabolisme di tingkat sel gitu sehingga perhitungan oksigennya itu harus dihitung sampai ke tingkat sel. Terlihat, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini mangga boleh teman-teman dicatat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Teh Medina bahwa rumus delivery oksigen ini adalah cardiac output dikali CaO2 ya. Nanti cardiac output ini ada lagi rumusnya ya. Cardiac output ini, hmm, nah ini di sini. Boleh di screenshot aja ya. Jadi ini pengertiannya. CO2 adalah jumlah oksigen yang dihantar ke seluruh tubuh dari paru-paru. Lalu DO2 ini rumusnya cardiac output kali CaO2. Sedangkan untuk cardiac outputnya rumusnya adalah stroke volume dikali heart rate. Untuk CaO2-nya ini rumusnya. Nah, nanti teman-teman boleh apa namanya menghitung ya, menghitung DO2 ini dari kasus yang kemarin ya. Stroke volumenya berapa, terus heart rate-nya sudah ada ya, heart rate sudah ada, terus nanti nah ini stroke volume ini nanti dia ada rumusnya lagi ya, mangga teman-teman boleh dicari ya. Terus nanti CO2 ini rumusnya, nah ini nanti mungkin boleh diambil disesuaikan saja sama data yang adanya. Saya di hari kedua nih kebetulan, kalau hari pertama tidak bisa dihitung delivery oksigennya, kenapa? Karena memang kita tidak punya data AGD ya, belum diperiksa AGD di hari pertama itu, dia baru bisa kita hitung di hari kedua karena baru diperiksa di hari kedua untuk AGD-nya itu, termasuk untuk harus ada data HB dan lain-lain itu ya. Nanti mangga teman-teman boleh cari, hanya ini mungkin nah ini kurang lebih ini perhitungannya ya nih. Perhitungan untuk kasus ini kurang lebih seperti ini. Mangga boleh di screenshot saja. DO2-nya pada pasien ini hanya segini. Ternyata ya setelah dihitung, sedangkan kebutuhan normalnya itu pada pasien sekitar 250 ml. Artinya apa? Artinya pasien tidak mendapatkan oksigen sesuai dengan kebutuhannya di tingkat sel. Gitu ya. Jadi dia membutuhkan minimal 250, sedangkan yang kita berikan gitu ya hanya 136. Itu makanya pasiennya sampai jatuh ke kondisi ARDS. Seperti itu mungkin ya. Ini jaga-jaga bisa ditanyain nanti pas soka ya. Itu mungkin Akang Teteh. Enggak ada lagi yang mau dibahas dari saya, mungkin itu kemarin yang terlewat hanya itu saja ya. Insya Allah sudah terbahas. Maaf, Bu. Untuk yang Ya, krepitasi belum ya, Bu? oh krepitasi ya. Krepitasi belum terjawab ya. Pertanyaannya apa sih kemarin deh? Kenapa terjadi krepitasi gitu ya? Atau apa ya pertanyaannya? Atau pertanyaannya itu kalau nggak salah, apakah krepitasinya tidak harus ditangani gitu ya? Izin, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Kalau nggak salah. Oke. Berarti kita harus membahas dulu apa yang dimaksud krepitasi. Enggak, Akang Teteh yang mau menjawab boleh. Apa yang dimaksud dengan krepitasi dan kenapa bisa terjadi krepitasi pada pasien ini?
Enggak ada yang sudah menemukan mungkin. Dah. Hah? Izin jawab, Bu. Boleh sebentar ya Teh ya, bentar ya. Ada 20 tuh. Hmm? Ya, mangga tadi siapa yang mau apa? Tadi siapa yang mau menjawab ya? Saya, Bu. Mangga, mangga.
Dari artikel yang saya dapat, Bu, krepitasi pada paru itu suara berderak yang terdengar di paru-paru. Terjadi karena adanya kantung udara yang berisi cairan tiba-tiba roboh atau terbuka pada saat bernafas. Krepitasi ini disebut juga dengan sebagai kresik atau rales bunyi yang berkaitan dengan kelainan paru, yang seringkali suara tersebut menandakan adanya jaringan parut di paru-paru atau penumpukan cairan yang berlebih. Pada pasien ini, kenapa terjadinya krepitasi? Karena adanya pneumonia, Bu. Terdapat karena infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru-paru dan dapat menyebabkan paru-paru itu terisi cairan yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Oke, bagaimana pneumonia bisa menimbulkan krepitasi teh? Mekanismenya. Yang lain mungkin bagaimana terjadi krepitasi pada pasien ini? Ini sebetulnya kalau kita lihat dia krepitasinya hanya ada di awal saja ya. Boleh izin, Bu? Boleh mangga Kang Ilham. Ini kan pada kasus COVID ya, kan di mana kerusakan ini mah kembali lagi di awal mulanya si COVID-nya itu, Bu. Jadi di mana kerusakan alveolus terjadi namanya, kan alveolus itu tempatnya pertukaran gas O2 dengan CO2 yang dikeluarkan. Nah terus jadi CO2 masuk, CO2 dikeluarkan. Nah tiba-tiba karena virus COVID menyerang pneumosit tipe 1 dan 2, tipe 1 dan tipe 2 ini pembentukan dinding alveolus, yang dimana virus tersebut masuk melalui reseptor AC2 atau angiotensin converting enzim 2, di mana ini tuh enzim yang menempel pada permukaan luar atau membran sel-sel yang beberapa organ, seperti yang ada di paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus, sehingga rusaklah sel dan kematian sel, kemudian terjadilah peradangan. Nah, akibat terjadinya peradangan ini, yang di alveolus itu seharusnya terisinya udara, malah ini mah terisinya cairan, sehingga pertukaran gas terganggu, sehingga O2 susah masuk dan CO2 sulit keluar. Seperti itu, Bu. Maaf. Oke, kalau krepitasinya sendiri Kang? Nah, tadi mungkin isinya kan krepitasi tadi itu akibat dari cairan ya, Bu ya. Mungkin dari sananya. Oh, krepitasi itu cairan bukan ya? Udara, Bu. Gelembung Udara udara. ya? Gelembung udara ya. Gelembung udara di luar alveolus, sebenarnya di bawah kulit ya dia ya. Adanya di bawah kulit krepitasi itu. Kenapa dia bisa ada gelembung udara di bawah kulit? Isolasi ruangan. Minum HP ada kena instan. Iya, mana? Tapi itu tahu bawahnya. Tapi dia bisa dengan HP kan. Di mana? Di laci perawat dengan HP ini kunci. Mana lu bilang? Si Denny. Itu dibawa. Itu atau Selesai. Tanya ada akad. di mana kata di Lumiot. Jadi balik ke belakang. Ini satu body itu. Soalnya kan kapal di
Jangan maju tuh macet kene. Besok we atuh bolak-balik mah. Di mute pada aku masuk. Sok atuh. Jog bawa we atuh. Kan bisa aja sama ayah ya. Izin menjawab, Bu. Boleh, mangga. Medina ya. Kalau di sini, Bu, penyebab gravitasinya itu diakibatkan karena adanya emfisema subkutis, karena adanya pneumonia mediastinum. Kemudian faktor fisiologis yang menyebabkan menjadinya emfisema subkutis itu salah satunya adalah penyakit paru obstruktif kronis. Kemungkinan pasien ini kan perokok berat, jadi mungkin dia juga sebelumnya sudah menderita PPOK. Karena faktor infeksi yang berat, terjadi difusi alveolar injury karena pneumonia berat sama adanya ruptur alveoli. Nah, ruptur alveoli ini memicu ada namanya fenomena Maclean yang diprovokasi juga oleh batuk hebat yang berkepanjangan yang menjadi salah satu faktor resiko. Fenomena Maclean ini juga terjadi karena adanya perpindahan udara intersisial sepanjang selubung vaskular yang melewati mediastinum, jaringan subkutis, dan retroperitoneum. Jadi, karenanya perpindahan udara ini dapat bermanifestasi sebagai emfisema yang tanda gejalanya, tadi yang perpindahan udara itu, jadinya perpindahan udara ini tuh menyebabkan gravitasi gitu, Bu. Ya, terima kasih Teh Medina. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi sebetulnya memang gravitasi ini dia hasil temuan pemeriksaan fisik itu ditemukan adanya gravitasi, bunyi gravitasi. Tapi sebetulnya kondisi ini dinamakan dengan apa yang tadi dibilang Teh Medina adalah emfisema subkutis. Gitu ya. Jadi sebenarnya pasien ini mengalami yang namanya emfisema subkutis dan didapatkanlah gravitasi pada saat pemeriksaan fisik gitu ya. Gravitasi itu bunyinya adalah seperti bunyi crepitus ya, kayak bunyi bunyi bubble wrap ya. Jadi kalau kita menekan-nekan bubble wrap, nah itu seperti itulah. Sensasinya kurang lebih seperti itu. Jadi adanya udara, perkumpulan udara di bawah subkutis. Makanya dinamakan dengan emfisema subkutis. Nah, kenapa pada pasien ini bisa terjadi emfisema subkutis? Sebetulnya karena ini bisa kita identifikasi mungkin ya, yang namanya emfisema subkutis itu berarti adanya udara di bawah subkutis. Udara itu seharusnya ada di mana? Ada di alveoli kan seharusnya. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami emfisema subkutis itu terjadi bocornya udara, ya yang seharusnya udara ini ada di alveoli, udaranya bocor. Kenapa bisa bocor? Karena alveolinya mengalami kerusakan gitu ya, trauma. Entah itu karena trauma trauma langsung ya, misalnya pada pasien pneumotoraks dan lain-lain, atau kalau pada pasien ini bisa dihubungkan karena adanya infeksi gitu. Karena ada infeksi, alveoli mengalami kerusakan, maka udara yang seharusnya berada di dalam kantong alveoli itu menjadi bocor keluar ke subkutis gitu.
Nah, atau misalnya tadi kata Teh Medina, misalnya pada pasien PPOK. Kenapa pasien PPOK bisa terjadi emfisema ini? Karena batuk yang berlebihan gitu ya. Pasiennya batuk terlalu kuat, akhirnya alveolinya menjadi pecah dan terjadilah emfisema subkutis gitu ya. Terus apakah harus diatasi atau tidak kondisi ini? Apakah emfisema harus diatasi? Tidak, Bu. Atasi dulu infeksinya. Nah, sebetulnya emfisema ini bukan merupakan suatu hal yang mengancam ya, mengancam jiwa. Kalau misalnya memang dia tidak bertambah gitu ya. Jadi dia biasanya bisa, bukan biasanya, maksudnya kalau misalnya kondisinya tidak berat, itu dia akan hilang sendiri gitu ya. Kecuali kalau misalnya emfisemanya bertambah dengan cepat dalam waktu yang singkat gitu ya. Misalnya pada pasien dengan open pneumotoraks gitu ya, alveoli yang pecahnya terlalu banyak, maka udara yang keluar akan terlalu banyak. Nah, ini berbahaya, harus segera diatasi emfisema subkutisnya. Tapi kalau misalnya dia alveoli itu kan sebenarnya kantongnya kecil ya. Kalau misalnya kita lihat secara mikroskopis itu kantongnya kecil sekali. Kalau misalnya mungkin yang pecahnya satu atau dua kantong alveoli, ini dia tidak akan menimbulkan gejala yang berat gitu pada pasien. Gitu. Jadi tadi seperti kata Linda, mungkin jadi kita atasi dulu infeksinya supaya alveolinya membaik gitu ya, supaya tidak ada lagi faktor resiko yang menyebabkan alveolinya ini menjadi rusak. Seperti itu mungkin ya. Itu jadi mungkin seperti barusan ya, gimana sih kita nyari apa sih nyari jawaban gitu ya dari gejala pasien, itu berarti kita harus tarik dulu ke atas nih. Kayak misalnya kenapa bisa terjadi krepitasi? Berarti kita tarik dulu. Secara fisiologi apa yang dimaksud dengan krepitasi? Gitu ya, pengertian apa sih krepitasi ini gitu ya. Kalau kita sudah paham dengan pengertiannya, nanti kita sambungkan dengan kondisi pasien. Kenapa bisa terjadi krepitasi pada pasien ini gitu ya. Itu mungkin ya akan teteh. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Tiga lah. Oh, ada lagi? Akang teteh yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin saya coba apa namanya? Bukan diulang ya, mungkin sedikit review aja. Jadi nanti untuk gambaran soka nih eh, kasusnya kurang lebih sama. Nanti teman-teman akan diberikan pertanyaan ya, nanti masing-masing. Misalnya biasanya sih ditunjuk sama pengujinya ya. Misalnya saya mau menunjuk hmm, saya mau menunjukkan Lutfi, silahkan jelaskan mengenai fisiologi bernafas. Nah, jadi kita harus menjelaskan dulu nih fisiologi bernafas dari mulai masuknya oksigen, berarti kan itu ventilasi ya. Proses ventilasi, difusi, dan perfusi. Jelaskan terlebih dahulu. Nanti setelah itu pertanyaan yang kedua buat yang lain. Misalnya saya mau menunjuk TISK. Itu silakan jelaskan pathway terjadinya COVID gitu. Nanti TISK menjelaskan dari mulai masuknya virus COVID sampai berikatan dengan AC tadi, AC yang ada di dalam alveoli gitu ya, sampai menimbulkan gejala-gejala tertentu. Itu setelah itu nanti pertanyaan selanjutnya untuk siapa? Mungkin yang akan ditanyakan adalah kenapa bisa terjadi hmm, pernafasan cepat, misalnya bagaimana mekanismenya nih nafas pasien menjadi cepat seperti itu. Itu ya. Hmm, terus fisiologi bernafas. Nah, terus selanjutnya adalah fisiologi dari sistem imun dan mekanisme peradangan ya. Jadi tadi misalnya sudah dijelaskan yang pertama adalah fisiologi bernafas karena infeksi ini akan berhubungan dengan sistem imun. Berarti teman-teman juga harus bisa menjelaskan fisiologi dari sistem imun, terutama
mekanisme peradangan. Ya, bagaimana COVID ini bisa menimbulkan mekanisme peradangan pada pasien. Seperti itu. Terus ARDS ya. Eh, Kenapa pada pasien ini bisa terjadi ARDS? Apa yang dimaksud dengan ARDS? Bagaimana mekanismenya? Mekanisme itu berarti dari COVID tadi. COVID kan tidak semua COVID bisa menimbulkan ARDS ya. Berarti bagaimana sih dari COVID pasca akut tadi itu bisa jatuh ke kondisi ARDS? Itu juga harus bisa dijelaskan. Terus bagaimana ARDS ini efeknya terhadap sistem tubuh. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah terjadi ARDS, bagaimana efeknya terhadap tubuh, terhadap jantung, terhadap ginjal, terhadap hati, dan lain-lainnya. Terus AGD ya, mengenai AGD, bagaimana mekanisme terjadinya gangguan asam basa pada kasus ini. Tadi pasiennya mengalami COVID, terus bagaimana COVID ini bisa mengganggu mekanisme keseimbangan asam basa. Gitu ya, kenapa pH-nya bisa turun, CO2-nya bisa turun, HCO3-nya kok normal gitu, atau PaO2-nya rendah gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi pada pasien ini. Terus selanjutnya tadi ini ya mungkin ya apa sih penanganan awal pasien memakai NRM. Nanti pasti ditanya apa yang dimaksud dengan NRM. Terus fungsinya apa NRM? Lalu kenapa NRM ini bisa tidak berpengaruh pada pasien sampai akhirnya harus berganti ke HFNC. Nanti ditanya lagi pasti HFNC itu apa, fungsinya apa, berapa oksigen yang bisa masuk, terus indikasi pemasangan HFNC ini apa. Terus nanti masuk ke ventilator ya. Ventilator ini apa, indikasinya apa, terus apa saja yang disetting pada kalau pada pasien ini dia dapat modenya SIMV ya, berarti apa saja sih yang harus disetting pada pasien yang mendapatkan ventilator dengan mode SIMV. Terus efek pemasangan ventilator apa saja, itu mungkin ya. Terus selanjutnya, kemarin kita sudah bahas juga mengenai pneumonia pasiennya, dia mengalami HAP. Nah, bagaimana efek dari pemasangan ventilator ini terhadap munculnya HAP? Itu terus mengenai nutrisinya, mengenai nutrisinya ini bagaimana apa jelaskan mengenai metabolisme, metabolisme ini ya sel ya dari mulai glukosa, metabolisme glukosa, lemak, karbohidrat, dan protein. Terus nanti teman-teman juga harus bisa menjelaskan pada pasien sakit kritis itu kenapa sih bisa terjadi malnutrisi secara cepat. Itu kemarin sudah saya berikan materinya ya. Terus kenapa pasiennya bisa terjadi transaminitis. Terus bagaimana mekanismenya? Ya, mekanisme terjadinya transaminitis sampai menimbulkan gejala seperti mual, muntah, edema, perdarahan, dan lain-lain. Terus refeeding syndrome ya, kemarin sudah kita bahas juga refeeding syndrome. Terus bagaimana seharusnya pemberian nutrisi pada pasien sakit kritis. Itu juga sudah kita bahas ya. Terus udah mungkin itu kurang lebih yang akan ditanya ketika suka nanti. Ini sudah kita bahas semua ya. Ada yang ini mungkin yang belum dipahami, yang mau didiskusikan. Ibu, izin Ya, bertanya Mangga. dari yang tadi Boleh. Ibu sebut kurang lebih untuk pertanyaan-pertanyaan SOKA ini, untuk tekniknya mungkin dan yang lebih ke mekanismenya nanti apakah kita di waktu Ibu, terus mohon maaf nih sebelumnya kita semua memang mungkin berpengalaman bekerja tapi dengan latar belakang ruangan masing-masing akan berbeda, ilmu pengetahuan dan teori dengan praktek itu jauh berbeda menurut saya yang saat ini sudah dilakukan di lapangan dengan teori yang sudah didapat di kampus ya Bu ya.
Nah, apakah ada metode yang bisa diberikan dari pihak kampus? Ya, contoh lah jujur kalau selama ini kan belajar ini sembari buka nyari jurnal-jurnal juga ya Ibu ya. Nah, hal seperti itu mohon dibuka kali mana maksudnya nanti program modal kita selain mengingat dari pemantapan-pemantapan yang Ibu berikan ini. Terima kasih, Ibu. Sebetulnya memang Soka ini dia sama juga kayak gini metodenya. Jadi teman-teman masih ini kok di apa sih masih buka buku ya, buka buku, buka artikel itu masih sama. Jadi intinya saat Soka itu teman-teman harus bisa menangkap ini pertanyaannya ke arah mana gitu ya. Seperti misalnya ketika saya bertanya mengenai hmm, apa sih penyebab transaminitis pada pasien ini? Berarti kan ini ada hubungannya dengan nutrisi, ada hubungannya dengan malnutrisi. Berarti nanti teman-teman akan mencari artikel terkait dengan malnutrisi yang akhirnya bisa menyebabkan transaminitis gitu. Jadi jangan khawatir Bu, nanti pada saat SOKA teman-teman masih bisa melihat artikel ya. Jadi sekarang nih memang apa yang sudah kita diskusikan itu kan berdasarkan artikel ya. Nah, itu artikelnya dikumpulin gitu ya, kumpulin artikelnya. Nanti ketika kita Soka ditanya apa, tahu mana yang harus dibaca. Itu bagian mana yang harus kita baca. Itu seperti itu Bu. Jadi memang sebetulnya kita inginnya teman-teman apa ya, memahami gitu ya, memahami alurnya tuh seperti apa alur kasus ini gitu ya. Terus apa yang harus teman-teman cari gitu ya, harus mencari apa sih gitu. Jadi tidak usah dihafal sebetulnya ya, asal teman-teman paham aja. Hmm, seperti contohnya pertanyaan mengenai hmm, apa ya, kenapa misalnya pada pasien ini bisa terjadi eh, apa namanya volume darah yang menurun ya. Kan kita sudah bahas ya volume darah menurun yang menyebabkan nadinya lemah, terus kardiak outputnya menurun. Nah itu kan nanti pasti kita akan nyambungnya ke proses inflamasi. Bagaimana proses inflamasi ini berpengaruh terhadap dinding pembuluh darah sampai akhirnya bisa menyebabkan kebocoran plasma dari pembuluh darah ke interstitial gitu ya sampai akhirnya menurunkan volume. Itu. Jadi intinya sih apa ya kita harus bisa membaca ini pertanyaannya ke arah mana itu jadi eh, nggak mesti nggak seserem yang dibayangin sebetulnya Bu Soka ini jadi teman-teman masih bisa membaca buku masih bisa membaca artikel yang sudah dikumpulkan gitu ya justru itu menjadi poin penilaian. Ketika ditanya teman-teman bisa jawab sumbernya dari mana itu seperti itu mungkin. Nah, karena sudah ada kisi-kisi pertanyaannya, sudah kita bahas, jadi mulai sekarang silakan mencari-cari lagi, gitu ya, artikelnya kumpulin, terus kasih judul, saya mengenai mekanisme inflamasi, itu silakan. Nanti ditandai nih, baca-baca dulu, ditandai mana yang menjadi inti dari mekanisme inflamasi tadi, gitu ya. Atau misalnya mengenai COVID pasca akut, itu silakan cari artikel, lalu tandai mana yang menjadi intinya, gitu ya, inti dari pengertian COVID pasca akut ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu Akang Teteh. Ya, nggak ada lagi mungkin yang mau didiskusikan. Curhat. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya kira cukup ya, Akang Teteh. Hmm, Insya Allah cukup Bu. untuk cukup ya sudah terbayang ya. Jadi alurnya seperti itu nanti ketika Soka. Jadi sama aja sebenarnya Soka ini sama kayak pembahasan kasus hari ini.
gitu ya. Jadi nanti penguji bertanya apa, teman-teman cari artikel penunjangnya, lalu menyebutkan intinya apa, gitu. Seperti itu. Jadi nggak yang harus hafal banget gitu ya, nggak boleh buka buku, nggak boleh, boleh buka buku, boleh buka artikel, searching, itu sangat dibolehkan, gitu ya. Tapi dengan tentu saja sumbernya yang dapat dipercaya ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang kumpulkan artikel-artikel yang terkait, tandai mana saja yang pentingnya gitu ya. Jadi nanti ketika ditanya sudah tahu, saya harus menjawab yang mana, gitu ya. Paragraf yang mana yang harus saya kemukakan gitu. Itu mungkin ya. Baik. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan saja. Ya. Baik teman-teman, Akang Teteh, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, Akang Teteh. Semoga nanti sokanya lancar ya. Amin. Cuma kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh mangga, mau japri ke saya, boleh mau telepon, boleh mangga. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Akang Teteh, saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu hatur Warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Ibu terima kasih Ya, banyak. ya mangga.